Allah yang besar bagi setiap kita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk terus menyembah Dia. Yes Lord. Terima kasih Tuhan buat yang di pagi yang indah pagi hari ini. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Jesus. To the splendor of a King, glory, majesty, let all the Lord rejoice, all the earth rejoice. You are Himself in love, and darkness strive to hide, and tremble at His voice, trembles at His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we sing, how great is our God! Age to age He stands, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The God hath dreamed and wrought, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And always see how great is our God! Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we sing, how great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we see, how great is our God! Oh, how great is our God! Sing with me, how great
sing how great is our God. Oh, we sing how great, and oh, we sing how great, and oh, we sing how great is our God. We worship you, hallelujah, Lord. Yes, Lord. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berdaulat, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan,
Mari pagi hari ini sembah Dia. Apapun kondisi keadaan kita pagi hari ini, apapun masalah yang kita hadapi pagi hari ini, Dia Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kita. Saya rindu pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka suara untuk menyembah Dia. Jikalau kita ada pagi hari ini, itu bukan karena kuat dan hebatnya kita. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Naikkan ucapan syukur doamu pagi hari ini, tinggikan Dia, sembah Dia. Jangan pandang kiri kanan kita pagi hari ini, fokus kepada Dia. Yes, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami pagi hari ini kami ingin menyembah Engkau. Yes Lord. Yes, terima kasih Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Engkau yang menyentuh setiap hati kami. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah Engkau kerjakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa supaya Engkau terus mengerjakan apa yang Engkau ingin lakukan di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Dalam segala perkara, dalam pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Seperti firman-Mu katakan, kalau Kristus ditinggikan maka Ia akan menarik banyak jiwa. Dan kami rindu sekali Tuhan, ada lebih banyak jiwa. Bukan sekedar jumlah, tapi sungguh-sungguh jiwa yang dibawa ke dalam kerajaan-Mu. Jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk itu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang percaya katakan, amin, amin, amin. Selamat minggu, selamat hari Minggu, selamat minggu. Welcome to the house. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk hadir di sini. Saya mau bikin disclaimer sedikit. Saya mau mendorong saudara kalau bisa datang jam 10 pagi. Oke? Gereja mulai jam 10 pagi. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa saya bilang 10 pagi sebenarnya? Asher bilang, kita belum buka Pak, kita buka 10.15. Ya datang aja jam 10, kita bersekutu bersama-sama dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu di sana, seperti itu. Buat orang tua yang mau bawa anaknya, tentunya perlu waktu untuk bawa anaknya dan kemudian siap-siap untuk kesini. So datang lebih awal supaya saudara bisa menikmati ibadah, nggak terburu-buru dan juga tidak terjegat sama Asher. Wah kita lagi penyembahan jadi nggak bisa masuk, kurang lebih kayak gitu. Ya, so ya saya mendorong saudara datang lebih awal untuk ibadah. Mari kita bersekutu bersama-sama, bukan hanya sekedar bernyanyi bersama atau menyembah bersama, tapi bersekutu bersama karena ibadah itu bukan hanya sekedar memuji ataupun mendengar firman Tuhan, tapi share life. Betul? Ya, saya pikir lebih banyak lagi kita membagi hidup bersama-sama, saya pikir itu akan menjadi lebih indah lagi ibadah kita. Amin. Amin. Hari ini kita mau secara khusus mau mendoakan terutama pertama-tama juga untuk para ibu. Happy Mother's Day. Wey. Mungkin kalau boleh saya mau minta semua ibu-ibu di tempat ini boleh berdiri. Kalau boleh minta semua ibu boleh berdiri. Dan kita semua jemaat menumpangkan tangan kepada mereka, mengarahkan tangan kita dan berdoa dan memberkati mereka. Ya, kalau saudara mau berdiri boleh, kalau saudara mau duduk juga boleh, nggak apa-apa. Terus kalau suaminya datang di sebelahnya mungkin bisa gandeng, bisa peluk dan berdoa buat istrimu. Mari kita sama-sama berdoa buat mereka. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh mau berdoa untuk semua ibu yang ada di tempat ini Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang berkorban banyak, yang melakukan banyak hal di dalam hidup kami dan hidup orang lain. Terutama anak-anak kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, berkati mereka.
kuatkan mereka, hibur mereka, tambahkan terus hikmat di dalam hidup mereka, supaya mereka bisa melayani Engkau, melayani keluarga, melayani anak-anak dengan lebih lagi. Dan kami tahu Tuhan, melalui hidup mereka banyak orang akan diberkati, dan bukan hanya diberkati, bahkan dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa melepaskan berkat-Mu atas semua ibu-ibu di tempat ini Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Engkau yang sudah Engkau sediakan dari Abraham sampai Tuhan Yesus, semuanya mengalir di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat katakan amin, amin, amin. Terima kasih. Sekali lagi Happy Mother's Day buat semua ibu-ibu. Saya juga punya ibu, saya juga punya istri, jadi saya tahu sekali perasaannya. Dan hari ini kita juga mau berdoa buat CTL kita. Ya, kita minta Rismet sama Selfie ya. Silakan maju ke depan, kita mau mendoakan mereka. Wah, ini nih pasangannya kompak banget, yang satu putih, yang satu merah. Merah putih kayak gini. Indonesia banget. Yuk kita tumpangkan tangan buat mereka. Bapak di surga, kami bersyukur buat saudara Rismet dan saudari Selfie Tuhan yang sudah mengambil keputusan untuk menjadi CTL di dalam care group mereka. Tuhan, kami mengucap syukur buat hati mereka yang mau melayani. Kami berdoa Tuhan untuk Engkau memperlengkapi mereka sebagai leaders Tuhan. Bagaimana mereka boleh melayani, bagaimana mereka boleh membimbing, bagaimana mereka boleh menasihati. Dan lebih dari itu Tuhan, bagaimana mereka bisa berbagi hidup dengan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, bikin mereka kompak, satu hati, satu iman, satu pengharapan, satu urapan juga daripada Engkau, sehingga mereka boleh melakukan banyak hal di dalam care group mereka dan care group berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memberkati mereka dan sepakat dengan mereka. Semua jemaat katakan amin. Selamat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Alright, judul firman Tuhan hari ini adalah membangun manusia bukan monumen. Membangun manusia bukan monumen, atau bangun manusia bukan monumen. Let's build people, not monument. Ya, ada gambar nggak setelah ini? Ada slide. Nah, ini yang kita lakukan Jumat kemarin, masterclass marriage. Kalau saudara lihat ini ada kesempatan ini. Macam-macam ini, ibunya yang mau cium bapaknya atau bapaknya yang ambil kesempatan cium ibunya. Ini aku suka sekali gambar ini, saya terus terang suka sekali. Di mana pasangan-pasangan benar-benar diberkati di dalam masterclass ini. Mereka mengalami jamahan Tuhan juga, bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi mereka mengalami jamahan Tuhan. Terus terang ini salah satu gambar yang saya suka di dalam hidup saya. Dan kita juga kemarin melakukan baptisan air. Ada 11 anak yang dibaptis, ya. Gambarnya nggak ada tapi ya nggak apa-apa. 11 anak yang dibaptis kemarin. Saya mau mengucap syukur buat para orang tua. Mereka mau dibaptis bukan karena paksaan, tetapi karena mereka rindu untuk dibaptis. Mereka rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan mereka melakukan itu karena ada dua hal paling tidak. Pertama, mereka belajar dari orang tua mereka. Mungkin saudara pikir, wah nggak betul pastor, saya sih nggak pernah ngajar anak saya. Ya mungkin saudara tidak pernah ngajar anakmu tentang firman Tuhan, tapi mereka melihat kelakuanmu. Sometimes our action speaks louder than our words. Mungkin saudara nggak banyak ngomong Alkitab sama mereka, tapi saudara menunjukkan kasihmu. Mereka menunjukkan hatimu, saudara menunjukkan hatimu kepada mereka. Mereka melihat pengorbananmu dan mereka bilang, wow, mama baik, papa baik sama saya. Dan saya juga mau mengucap syukur kepada para guru sekolah minggu demi minggu menanamkan firman Tuhan kepada mereka. Tentunya edukasi rohani itu bukan tanggung jawab guru sekolah minggu ya. Jangan berpikir, wah ini saya udah bawa sekolah minggu ya, ini tugasnya guru sekolah minggu. Bukan, edukasi rohani itu mulai dari rumah. Ya, bagaimana anak-anak itu mendapatkan edukasi rohani itu dari orang tua mereka dulu. Tapi saya mau berkata juga, walaupun saudara bilang saya nggak hebat, saya nggak pinter. Ya, bukan bicara pinter atau enggak.
tapi bicara keseriusan, kemauan untuk menjadi orang tua yang baik buat mereka, menjadi teladan yang baik buat mereka. So 11 anak kemarin itu adalah hasil kerjasama antara saudara dan Tuhan dan gereja. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tugas saya cuma tanda tangani sertifikat mereka aja, sudah selesai. Nah, baik. So firman Tuhan hari ini adalah bicara tentang membangun manusia bukan monumen. Membangun manusia bukan monumen. Apa itu monumen? Bahasa Inggrisnya a statue mungkin, buildings or structure erected to commemorate a notable person or event. Ya biasanya monumen itu kita bangun untuk mengenang jasa orang setelah orang itu mati. Tugu proklamasi yang di Jakarta misalnya itu tuguhnya Soekarno dan Hatta berdua. Itu setelah mereka meninggal kita bangun, itu buat mereka. Terjemahan lain daripada monument is something that serve as a good reminder or example. Seperti itu. Nah, in modern context nowadays, a monument can be a different kind of form for different person. Monumen bisa bentuknya berbeda-beda dalam konteks zaman sekarang. Mulai dari patung sampai ke paintings, ya, mulai dari building sampai ke rekening. Campur-campur gara-gara ada bule di sini. Bercanda, ya. Mulai dari cars and condominiums mungkin, atau certificate photo of achievement. Ya, monuments can be anything. Seperti sudah pernah keliling dunia misalnya, menjadi monumental experience buat beberapa orang. Buat dia, wah itu sesuatu yang monumental. Sebagai bukti achievement untuk menunjukkan kesuksesannya. Saya sudah pernah ke sana, saya punya rumah di Menteng, saya punya rumah di Beverly Hills, saya punya mobil ini, saya punya mobil itu. Wah, kamu pernah ke Alaska? Iya, saya sudah pernah ke Alaska. Pernah ke Timbuktu belum? Oh, belum. Timbuktu di mana ya? Anyway, nggak ada yang tahu Timbuktu. Ya, I have made it. Dengan kata lain, I've been there, done that, kayak gitu. Menunjukkan satu kesuksesan bahwa saya pernah di situ. Mungkin beberapa kita di Bali, mungkin salah satu monumental experience. Wah, saya pernah nginep di Kempinski loh. Wah, misalnya kayak gitu. Dan tulis masuk ke Instagram. Wah, I'm in Kempinski, Ampurfa, anyway, you know, kayak gitu. Dan tertulis dan terekam di Instagram. Jadi kalau saudara mau lihat apa yang orang sudah capai dan segala macamnya, lihat aja di Instagram. Di Instagram mereka. Kalau saudara lihat Instagram saya, cuman ada 2 foto aja, saya naik motor atau saya pernah ulang tahun. Mungkin beberapa dari saudara ada follower saya 3 tahun nggak ada update apa-apa, baru muncul kemarin foto ulang tahun kayak gitu. Itu pun gara-gara salah pencet. Pungki kirim ke saya mau bales, ternyata kepencet. Akhirnya masuk semua. Anyway. Segala sesuatu yang sifatnya monumental dan sangat normal buat orang punya keinginan untuk bisa menunjukkan apa yang dia sudah capai. It is normal for us to get some credit or recognition for our achievement. In some cases, we want people to recognize and remember us. It is normal, really, really normal. Cuman some people found their security from their monument that they built. Kebanyakan orang mendapatkan sekuritasnya bahwa saya pernah ke situ dan merasa saya something. Atau mereka found their value from their monument. I've been there, I've done that, you know. Dan itu semua, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya, until certain extent. Saudara harus mengerti ini, tidak ada salah untuk punya target, punya goal, punya kerinduan, punya keinginan. Nggak ada salah ya, sayang suatu kali kita nginep di Kempinski juga gratis dengan catatan gitu kan. Ya, istri saya setuju kayak gitu ya, kurang lebih. Ya, kalau bayar nggak mau, tapi kalau gratis oke. Ya, maaf lah, kami memang orangnya lebih seneng gratisan. Tapi di 2 Samuel pasal 18 ayat 18 yang kita mau baca hari ini adalah satu hal yang sangat boleh saya bilang tragis.
Di 2 Samuel 18:18 dikatakan, sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja, sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri, sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Jadi dia bikin tugu karena apa? Karena dia bilang, anakku, aku gak punya anak. Ya, bahasa Inggris dikatakan, during his lifetime Absalom had built a monument to himself in the King's Valley, for he said, I have no son to carry on my name. He named the monument after himself, and it is known as Absalom's monument to this day. Jadi dia bikin monumen karena dia nggak punya anak yang mau meneruskan. Jadi untuk orang mengingat saya perlu bikin tugu, saya perlu bikin monumen supaya orang ingat akan saya. Karena anak saya nggak mau meneruskan apa yang aku sudah lakukan. Kalau saya jadi Absalom, mungkin saya bilang, ya, oh kesian ya. Okay, I understand your problem, I understand your situation, it's okay. Jadi saya ngerti kamu bikin monumen buat kamu sendiri, aku mengerti sekali. Kamu nggak punya anak. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau kita berada di posisi seperti itu yang dikatakan oleh Absalom, it seems like okay. Tetapi tidak demikian kenyataannya. Kalau saudara baca 4 pasal sebelumnya, di pasal yang ke-14, 2 Samuel 14 ayat 27 dikatakan, bagi Absalom lahir 3 orang anak. 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Wait, Absalom bilang, aku gak punya anak, jadi aku bangun monumen atas nama aku sendiri. Tapi Alkitab berkata, kamu punya 3 orang anak laki-laki, bahkan kamu punya anak perempuan 1 yang sangat cantik. What's the problem here? Apa masalahnya di sini? Langsung kita bisa tebak, ada masalah di situ. Apa masalahnya? Yaitu kamu dan anak laki-lakimu bermasalah. Hubungan kalian tidak baik-baik. Itu sebabnya kamu mau bangun patung. Kenapa? Karena anak kamu tidak mau meneruskan apa yang kamu mau lakukan. Dan kamu mungkin tidak menghargai anakmu. It doesn't need a smart brain, gak perlu pinter untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi adalah ada konflik di antara mereka. Semua bermuara pada hubungan relationship mereka. Kita sering mendengar ada orang tua yang tidak mengakui anaknya. Ada anak yang tidak mengakui orang tuanya, betul? Sehingga mereka terpisah akhirnya. Semua itu karena relationship, hubungan. Dan saya mau bilang, relationship is precious. Relationship is precious. And Christianity is about relationship. God wants us to have a happy and healthy relationship with Him and with one another. I repeat it one more time. God wants us to have a happy and healthy relationship with Him and His people. And God invest so much on this. Tuhan sungguh-sungguh memberikan investasi yang banyak sekali di dalam membangun hubungan. Kenapa? Karena you are value to Him. You are value to Him. Tetapi Absalom gagal melihat value dari anak-anaknya. Like Absalom and his children, many people in this world living in a hurtful society, living in a hurtful relationship. Sorry, I need to say this, maybe if I can say to Oscar and Maria, bule yang ada duduk di tengah-tengah saudara itu. Mereka bukan suami istri tapi bapak anak. Bapaknya sengaja mengambil waktu untuk pergi jalan-jalan sama anaknya. Karena dalam 2 bulan lagi anak perempuannya bakal menikah.
Sorry, Oscar and Maria, I tell you a secret, not secret actually, why you're doing this. Can you imagine seorang bapak pergi sama anak perempuannya, cuman spend time, just two of them, build the relationship, karena sebentar lagi anaknya akan menikah. Pernah masuk ke dalam pikiran saudara? Mungkin sekarang, oh bagus juga ya, kalau gitu nanti saya juga begitu ya. Good, right? Itu bagaimana kita menghargai yang namanya relationship. Tetapi like Absalom and his children, jutaan orang hidup dalam hubungan yang rusak, hubungan yang menyedihkan, hubungan yang menyakitkan. Mungkin saudara juga mengalami itu dulu, bahkan ada yang masih mengalaminya sekarang. Tapi kita punya kabar sukacita, amin. Di dalam Kristus selalu ada jawaban. Jesus is the answer for your broken relationship. If you are willing to trust Jesus, kalau saudara mau mempercayai Dia dan melakukannya dan sungguh-sungguh hidup di dalamnya, saudara akan lihat bagaimana Tuhan mengubah relationship yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, bukan hanya lebih baik, bahkan dipulihkan. Dan bahkan melalui relationship saudara yang sudah dipulihkan, saudara bisa memulihkan orang lain juga atau dipakai untuk kemuliaan bagi namanya. Amin. Itu sebabnya fokus kita di The House ini bukan sekedar result, but relationship. Saya percaya kualitas dari hasil pekerjaan kita itu mengikuti kualitas dari hubungan kita. Our result is correlating with our relationship. Ini tim musik ini bisa bermain dengan baik karena mereka punya hubungan. Kalau mereka nggak kompak, musiknya juga jadi nggak kompak. Tapi karena mereka kompak, mereka jadi musiknya bagus. Coba saudara bisa bayangkan kalau yang ngedrum sendiri, yang ngeband, yang main bass kuncinya sendiri, yang piano main sendiri. Dia bilang aku nggak suka sama yang main bass, aku mau main gaya aku sendiri kayak gitu. Atau di dalam bahasa musik itu ada space. Masing-masing tuh memberikan space kepada setiap pemain supaya itu bisa dimasuki sehingga bisa jadi harmoni yang bagus. Tapi kalau dia borong semua, itu Anthony itu jago tuh kalau mau borong semua, diborong semua kayak gitu. Ya, atau pemain bassnya juga show off gitu. Orang bilang what happened kayak gitu. Atau drummernya yang kayak gitu. Tanpa hubungan yang baik, mereka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi saya percaya our result will follow our relationship. Itu sebabnya di gereja ini, in this house, di rumah ini, kita sangat menekankan relationship. Cepat atau lambat itu akan berbuah. So sekali lagi, di The House Bali ini, fokus kita adalah membangun manusia, bukan monumen, melalui relationship. Ada banyak orang yang datang di dalam hidup kami. Ada banyak orang yang datang dalam hidup kami. Mereka ada yang punya duit, ada yang gak punya duit, ada yang jahat, ada yang gak jahat, kayak gitu kurang lebih. Bermacam-macam orang. Dan mereka datang, mereka bilang, Pastor Yohanes, what can I do for you? What can I do for you? What can I give for you? Ini kamu perlu apa? Kamu perlu apa? Mereka selalu ngomong kayak gitu. Di awal-awal kayak gitu. Saya bilang, nothing. Kamu gak perlu duit, kamu gak perlu ini. Saya bilang, no. Kamu gak perlu ini. Saya bilang, no. Just be my friend. Saya lihat berapa lama kamu bisa jadi teman saya. Sebelum kamu bisa melayani gereja, berapa lama kamu bisa menjadi teman saya? Karena tanpa pertemanan kamu gak bisa melayani. Pelayanan akan jadi berbeda sekali kalau saudara gak punya pertemanan atau hubungan. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan kita di The House ini, fokus kita adalah membangun manusia, bukan monumen. Bagaimana kita melakukannya? Very simple, buat saya very simple. It's with ABC principle saya sebut. With ABC principle. A itu acceptance. Acceptance. Saya mau balik ke perjanjian baru, bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk hal ini.
Di Matius pasal yang ke-10 ayat 40 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. It's very simple. Anyone who welcomes you, welcomes me. Anyone who welcomes me, welcomes the one who sent me. Dengan kata lain, ya begitu aja. Yes. Jesus taught a very simple yet powerful principle to his disciples. Welcome. Accept one another. God wants us to bring his message that when you welcome, people will be blessed. Jesus bilang sama murid-muridnya, you need to develop this, what we call acceptance attitude, or being an inclusive person. Saudara, banyak orang tidak mengerti ini. Sewaktu Tuhan membawa orang lain di dalam hidup kita, sebenarnya bukan hanya kita melayani mereka atau mereka melayani kita, tapi kita juga bisa melayani mereka. Sebenarnya ada yang terjadi di antara orang itu dengan kita. Seringkali kita pikir orang yang ditambahkan di gereja itu untuk melayani hamba Tuhannya yang di panggung. No. Atau saya sebagai hamba Tuhan melayani saudara. No. Tidak demikian. Tuhan menambahkan orang di dalam hidup kita supaya kita bisa saling menerima satu sama lain. Kalau kita gagal melihat hal ini, kalau kita gagal melihat Tuhan menaruh orang di dalam hidup kita supaya kita bisa memberkati mereka yang Tuhan sudah sediakan, maka kita gagal untuk menerima apa yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi saya bilang, di dalam pelayanan saya selama 30 tahun, in my ministry for 30 plus years, saya berjumpa banyak orang. Mereka datang dengan bermacam-macam titel sebagai pengusaha, pemulung, pengkhotbah, penjudi, penjahat, penginjil dan sebagainya. Macam-macam orang. Mereka datang dengan bermacam-macam kepribadian juga. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert, ada yang expert, ada yang bipolar dan sebagainya. Mereka juga datang dengan kebiasaan mereka. Suka gosip, suka maki-maki, suka omong kotor, suka ngerokok, suka ngedrugs dan segala macam. All kinds of people. Mereka juga datang dengan segala macam baggage mereka. Baggage masa lalu. Dan juga mereka datang dengan motivasi mereka. Semua orang bermacam-macam masuk di dalam hidup saya. Begitu juga mungkin di dalam hidup saudara. Tuhan membawa mereka bertemu dengan saya dan berinteraksi dengan kami. Tuhan minta kami melayani mereka. Dan saya belajar banyak dari istri saya untuk menerima orang apa adanya. Untuk menerima orang apa adanya. Saya kadang-kadang sebagai hamba Tuhan berpikir efektif. Kalau tidak efektif lebih baik gak usah. Karena gak efektif. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Tapi saya belajar dari istri saya, no, it's not about effectiveness, it's not about waktu, it's about God's plan. Jadi saya bilang, oke, saya berpikir mereka diuntungkan, saya kecapean, jadi saya capeknya doang mereka ini. Kadang-kadang berpikir begitu. Tapi setelah Tuhan mengubah hidup saya melalui istri saya, no, it's not about gaining something. It's about doing God's thing. Ya, Tuhan memerakai mereka. Saya merasakan sekali. Orang-orang yang Tuhan tambahkan di dalam hidup kami, itu sangat memberkati hidup kami. Dan sebaliknya, kami percaya hidup kami juga memberkati mereka. Saya melihat bagaimana Tuhan memakai mereka membentuk saya. Saya gak tahu apakah saudara melihat orang lain seperti itu. Itu sebabnya kadang-kadang kita menolak orang lain. We don't accept them because we don't see the value in them. Bible said in Proverbs 27:17, Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. As iron sharpen iron, so the person sharpen one another. Saudara, itu yang terjadi sewaktu kita menerima atau sewaktu kita menerima orang masuk dalam hidup kita. Ini orang macam-macam. Ada yang modelnya begini, ada yang modelnya begitu. Tapi Tuhan pakai mereka untuk menajamkan hidup kita.
Yang penting adalah bagaimana saudara memposisikan diri, belajar dari Tuhan untuk memposisikan diri. Kalau dia besi, kalau saudara begini, saudara akan tumpul dua-duanya. Tapi kalau saudara ngalah sedikit, miringin sedikit posisi saudara, itu terjadi gesekan, dia tajam, saudara pun juga tajam. Ngalah sedikit, posisikan dirimu mengikuti rencana Tuhan. Dan untuk memberkati saudara dan saya, Tuhan mengirimkan bermacam jenis-jenis orang di dalam hidup saudara. Dia sengaja kasih yang seperti itu. Ada yang annoying banget gak di dalam hidup saudara? Ada ya? Siapa itu orangnya? Jangan bilang. Banyak orang yang annoying banget di dalam hidup kita. Tapi kita tahu bahwa tujuan Tuhan mengirim orang itu di dalam hidup kita. Mungkin saudara tidak tahu, saya kasih tahu. Untuk melatih kesabaranmu. Dan orang itu mungkin orang yang duduk di sebelahmu. Oh itu ya, betul ya. Oh dia, ya betul ya. Ngaku dia. Yang lain diam-diam aja, nanti selesaikan di rumah ya. Orang itu sengaja Tuhan berikan supaya saudara belajar bersabar. Bukan bertengkar. Mari kita izinkan Tuhan bekerja melalui mereka untuk memoles dan membentuk setiap bagian, setiap sudut di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi masterpiece yang bagus sekali yang Tuhan sudah berikan. Amin. Kadang-kadang Tuhan berikan guru, pemimpin di dalam hidup kita untuk mengencourage kita, untuk melatih iman kita, untuk kita maju, untuk kita masuk dalam pelayanan, untuk kita meninggalkan comfort zone kita. Kadang-kadang Tuhan kirim orang-orang yang irritating, yang annoying, supaya kita terus belajar. Alasan saya nggak suka gym, dulu saya pernah nge-gym, tapi sekarang saya nggak suka gym. Saya nggak suka yang namanya personal trainer, PT. Ya, saudara kalau nge-gym pakai PT nggak? Jarang ya, oke jarang. Nggak apa-apa. Saya nggak suka gym karena angkat 10 kali langsung foto, post. Angkat 10 kali, post. Angkat 20 kali, post. Kayak gitu, banyak postnya daripada angkatnya kayak gitu. So jadi kadang-kadang. Tapi yang dulu yang saya gak suka karena ada PT. PT itu annoying banget. Ayo pak, sedikit lagi. Saya udah gak tahan, sedikit lagi. Udah gak tahan, sedikit lagi. Saya rasanya pengen banting, kamu aja yang ngangkat. Udah kita udah gemeteran kayak gitu kan. Gara-gara itu saya bilang saya main tenis aja deh. Ada bola saya pukul, nggak ada bola saya nggak pukul. Jadi saya pilih tenis sekarang, nggak main lagi nge-gym. Tapi saya mulai menyadari bahwa PT itu ada di situ untuk melatih saya. Memang mereka annoying, tapi mereka melatih saya. Berapa dari saudara suka Muay Thai, yang suka boxing? Ada partner kan, sparring. Sparring saudara itu bukan musuh, mereka itu sparring, bukan musuh ya. Tapi kadang-kadang kita anggap dia sebagai musuh, kita pukul sekeras-kerasnya. Dia bilang, wait, I'm your spar, not your musuh, bukan enemy kamu. Mereka ada di situ, ayo pukul ini. Wah, kita. Tapi itu semua untuk kebaikan kita. Setelah kita bisa, mereka bilang selesai. Amin. Setelah itu semua berhasil, selesai. It is for our good. But sometimes we don't appreciate them. We don't appreciate them for many reasons. Perhaps because of their appearance. Nggak good looking, nggak educated, nggak gini. They don't look impressive. They are not attractive. They don't have the power, nor positions, nor posture, nor wealth, or things that we want to gain. Kita nggak suka. Karena mereka nggak punya apa yang kita mau. You see, God puts certain people in your life to fulfill His purpose and plan. Bukan apa yang kamu mau. You need to know their function rather than their fashion. Bukan penampilannya, bukan ininya, tapi fungsinya. Apa fungsi orang itu di dalam hidup saudara? So many people miss this. And consequently, they are missing their blessing. Karena mereka tidak melihat itu, akhirnya mereka tidak mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. That's why we need to have acceptance attitude, being inclusive, so we can receive the blessing that God set
or desire for us. Don't get easily upset by their actions. Don't be discouraged by their mood atau segala macam seperti itu. Dengar ini ya, kabar baiknya. Orang seperti itu nggak forever di dalam hidup saudara loh. They are not there forever. They are there for a season. I don't know how long the season. Bagi beberapa orang perlu 50 tahun, bagi beberapa orang mungkin perlu 2 tahun saja. They are not there forever. Begitu sudah selesai tugas mereka dan tugas saudara, mungkin Tuhan akan bawa mereka ke tempat lain. So while they are there, enjoy it, accept them. Let's celebrate it. Saya nggak selamanya di sini. Dengan kata lain, saya sudah bilang di awal, umur saya sudah 56. Umur 62, IFGF bilang kita mesti retired. Jadi saya cuma punya waktu 6 tahun lagi. Setelah itu saya nggak tahu kemana. Betul? Mungkin saya annoying buat saudara, tapi bertahan aja, cuma 6 tahun lagi. Bear with me just for another 6 years, then after that I'll be gone. Mungkin. Beberapa dari saudara bilang, yes, amin. Beberapa orang bilang, please don't. Acceptance. Acceptance is very important. As iron sharpen iron, so one person sharpen another. Sama seperti besi menajamkan besi, begitu juga kita dengan satu sama lain. So, accept one another. I mean, tell your neighbor, welcome in my life. I accept you. Yang kedua B, itu prinsip A, sekarang B. Ya, be a blessing. As easy as Tuhan Yesus berkata di Matius pasal yang 10 ayat 41 berikutnya, dia bilang, whoever welcome a prophet as a prophet will receive a prophet reward. And whoever welcome a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dengan kata lain adalah, your reward is correlating with how you welcome a person. Berkat saudara itu berhubungan dengan bagaimana saudara menerima orang itu. Berkat saudara beriringan dengan sikap penerimaan saudara. Kalau saudara menganggap orang itu berharga, maka saudara pun akan mendapatkan itu. Kalau saudara tidak menganggap orang itu, ya saudara akan kehilangan itu juga. Sama seperti apa yang Yesus alami. Sama seperti apa yang orang-orang di kampungnya Yesus. Yesus berkata suatu kali di Matius pasal yang 13 ayat 55 sampai 58. Dia bilang, waktu Yesus datang, orang-orang bertanya. Dia bilang, bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas kayak gitu. Ini saudara-saudaranya kan? Dan bukankah saudara perempuannya semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua ini? Dengan kata lain, coba saudara bayangkan tiba-tiba gitu ya, Odi kayak gitu jadi penginjil. Dan semua teman-teman bilang, nah ini yang saya suka, amin. Bukannya si Odi, yang si kecil itu, si kurus itu, bukannya dia yang main game sama saya, bukannya dia juga main judi sama saya. Ketahuan kayak gitu. Bukannya dia yang dulu ngedrak sama saya juga, bukannya ibu. Mereka melihat Yesus dengan mata kepala mereka sendiri bahwa bukannya Yesus itu anak tukang kayu, apa sih hebatnya anak tukang kayu? Kok bisa sih anak tukang kayu jadi begini? Dan Alkitab berkata di ayat ke-58, ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Masalah dengan mereka adalah kerendahan hati. Without a true humility, it is difficult to honor others, to be honest. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, susah sekali untuk kita bisa menghormati orang lain. And mereka,
orang-orang di kampung Yesus tidak bisa menghormati Yesus. Dan akibatnya, Matius ayat yang 13 ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan Yesus di situ. And Jesus did not do many miracles there because of their lack of faith. Mereka terlalu familiar dengan Yesus. Apa sih yang dia bisa lakukan? Apa sih? Oh dia ada. Oh dia ada kayak gitu. Your reward is correlating with your honoring. Karena mereka tidak menghormati Yesus, mereka tidak mendapatkan banyak mujizat. Akan berbeda sekali di the house ini sewaktu kita menganggap atau kita menerima Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita dan menghidupinya dan sungguh-sungguh menjalankannya. Amin. Kita akan melihat kemuliaannya, mujizatnya, kuasanya, kasihnya bekerja di dalam hidup kita dan keluarga kita. Bagaimana dengan pernikahanmu? Apakah saudara sudah terlalu familiar dengan pasanganmu dan berkata, he is useless? Atau saudara sudah terlalu familiar dengan orang tuamu, omong doang mama, omong doang papa. Atau kita bilang, hey, let's change. Mari berubah. Let's honor the person that God brought in our life. Mari kita menghormati orang-orang yang ditaruh Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin itu care group leadermu, mungkin itu core team leadermu, mungkin itu teman di care groupmu, atau di kampusmu, atau di perusahaanmu, mungkin itu bosmu. Mungkin saudara gak suka, tapi saudara menghargai mereka. Dan melalui itu Tuhan bekerja. Amin. Yang terakhir adalah change. Change. We need to change our view about serving others atau about others. People are willing to pay the price if they can see value of the things. Sekali lagi. Orang bersedia bayar kalau dia bisa lihat ada harga dari sesuatu itu. Istri saya suka Lego. Saya dulu suka Lego, tapi sekarang gak suka lagi karena udah tua mungkin. Tapi istri saya masih suka Lego, dia masih suka main Lego sama anak-anaknya. Anak-anak saya juga sih sebenarnya. Iya. Jadi mereka main Lego. Jadi setiap kali anak saya misalnya nilainya bagus, dapat reward dan segala macam, anak saya suka bilang, aku mau beli Lego. Dan Lego itu mahal, kadang-kadang harganya $200, $250 karena Legonya besar. Dan saya mulai pikir, $250 buat Lego? No, kayak gitu. Tapi buat istri saya, yes, kayak gitu. Aku gak bisa lihat nilai di dalam Lego itu. I don't value that. Tapi Vanessa bisa. Itu sebabnya banyak suami tidak bisa melihat nilai dari handbag Prada, Gucci, kayak gitu. Seperti seorang istri. Istri bisa lihat, bagus pak, bagus itu pak. Suami bilang, biasa aja kayak gitu. Itu Hermes bagus pak, biasa aja kayak gitu. Karena seorang suami tidak bisa lihat itu, value itu. Sama seperti seorang istri tidak bisa melihat betapa bagusnya motor yang mereka pakai buat seorang suami. Ini motornya bagus, biasa aja, Gojek juga pakai itu. So when we don't see the value, we are not willing to pay the price. Kalau saudara tidak melihat gereja ini sebagai punya value di dalam hidup saudara, saudara nggak akan pay the price. Why should I? Karena nggak ada value. But once you see the value, then you are willing to pay the price. Jesus sees you with a value. Itu sebabnya dia berani mati, dan bukan hanya berani mati, berani invest hidupnya di dalam hidup saudara. Dia mati buat saudara. Dia bangkit buat saudara. Supaya saudara boleh memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya seperti yang dia katakan di Yohanes 10 ayat 10.
Aku datang supaya semua boleh memiliki hidup dalam kelimpahannya. Amin. So, can you see value in the persons next to you? Can you see the value of your husband, your wife, your children? Really sad for Absalom to miss the value of his own children. Dia bilang, I have no son. You have son. You just cannot see the value of your son. Mungkin anaknya juga bilang, I have no father. You have father, but you don't see the value of your father. Kadang-kadang kita juga sebagai anak gak bisa lihat harga, value dari orang tua kita. Betul? Tapi hari ini kita mau berubah. Dan Tuhan berkata di Matius pasal yang 10 tadi ayat 42, dia katakan, if anyone gives a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, I truly tell you that the person will certainly not lose their reward. Yesus bilang, kalau kamu kasih secangkir air buat orang yang paling kecil ini, kamu pasti dapat berkatmu. You will not lose your reward. Dengan kata lain, it's very easy to do. The easiest things, the act of service that you can do to a person. Pada zaman itu Yesus bilang, nih kasih air sama orang itu. That's a simple act of service. Gak perlu hebat-hebat, gak perlu khotbah, gak perlu main musik. Kalau gak bisa main musik, do whatever you can. Do whatever you can. As long you can see the value in people's life, you will do. Kau bisa lakukan itu. Di konteks kita di sini, itu kopi kita di sana, kita duduk di sini. Mungkin saudara bilang, hey, boleh minta 10 kopi, dan kemudian saudara bawa 10 kopi. Siapa yang mau kopi? Siapa yang mau kopi? Tentunya yang di sini bilang, haleluya, terima kasih ya. Saya nggak perlu jalan sampai ke sana. Easy things to do if you value one another. Tapi kalau saudara tidak menghormati atau tidak menghargai atau tidak bisa melihat, even a small act of service you won't do. Walaupun hal yang kecil, many people fail to see this act of small service. Mereka pengen yang besar, mereka gagal melihat yang kecil ini. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu setia dengan perkara kecil, aku akan memberikan perkara yang besar. Dengan kata lain, gak akan pernah ada perkara besar kalau saudara gak pernah mulai dengan yang perkara kecil ini. So I challenge you, saya mendorong saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama. Let's do small things. Act of service, what you can do. Datang lebih awal dulu aja. Yuk kita mulai datang jam 10. Terus kita ngobrol-ngobrol. Kita siapin meja, kursi, ngelap-ngelap sana sedikit bila perlu. Tanya Asher, apa yang bisa saya bantu? Perlu kopi? Kayak gitu. Enak kan? Asher bilang, iya saya nunggu di sini nih, mesti jaga nih. Aku bawain kopi ya? Iya boleh. Kan enak kan? Yang Ashernya enak, yang bawa kopi juga enak. Kan luar biasa kan? Small act of service. Dan di gereja ini saudara nggak perlu punya posisi untuk bisa melayani seperti itu. At the end, kalau saudara menghargai hubungan dan menghargai Tuhan, maka saudara akan menghargai setiap orang yang Tuhan tempatkan di rumah ini dan di rumah saudara. Setiap orang. Kalau saudara menghargai hubungan dan menghargai Tuhan, maka saudara akan menghargai setiap orang yang ditempatkan di rumah ini dan di rumah saudara. Amin. King Absalom failed to see the value on his own children. Tetapi Tuhan Yesus never fail. He never failed to see the small act of service yang saudara lakukan, small action yang saudara kerjakan, no matter how small it is. Saya rasa sekali bahwa gereja ini akan berkembang. Saya rasa sekali gereja ini akan bertumbuh.
akan ada banyak orang yang masuk di dalam rumah Tuhan ini. Tapi terus terang mereka datang bukan karena musik ataupun fasilitas. Saya bersyukur kita punya pemain musik yang jago-jago. Ini orang nih jago ini jago-jago semua nih, luar biasa kalau mereka main. Bagus sekali. Tapi mereka tinggal, orang-orang yang datang tinggal karena kasih dan hubungan mereka dengan saudara. Saya ulangin lagi. Mereka datang mungkin karena teman atau karena Instagram, tapi mereka tinggal karena kasih dan hubungan mereka dengan saudara dan saya. Oleh sebab itu, let's practice ABC principle, accept them, be a blessing, and change our mindset, how we can value them. Amin. Kita nggak membangun monumen di sini, kita nggak membangun ratusan orang di sini. It's not our goal to have hundreds. Our goal to serve His people and His kingdom. Let's build people, not monuments. Amin. Let us pray. Saya mau undang tim musik maju ke depan. Kita ambil waktu mungkin 2-3 menit sambil kita menyembah Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita melalui firman-Nya. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Mari mulai berdoa. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saudara mengenai hubunganmu dengan orang tuamu, hubunganmu dengan pasanganmu, hubunganmu dengan anakmu atau bosmu atau siapapun. That relationship matters now. Dulu mungkin saudara bilang, aku gak peduli. Tapi sekarang saudara mengerti, relationship matters. And relationship is important, is priceless. Dan Tuhan mau memakai relationship kita untuk bisa memberkati orang lain dan akhirnya memberkati saudara sendiri. Let's worship Him and allow Holy Spirit works through your life. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, mari tinggikan Dia, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, Dia yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku,
sekali hubungan kami meninggikan Kau dan memuliakan Kau Tuhan dalam segala perkara. Baik itu terhadap suami, istri, anak dan orang tua, karyawan dan majikan. Apapun Tuhan hubungan yang terjadi, kami berdoa sungguh-sungguh supaya itu membawa berkat. Ajarkan kami untuk bisa menerima, ajarkan kami untuk bisa menjadi berkat, ajarkan kami untuk bisa berubah juga bagaimana kami bisa melihat value di dalam hidup seseorang atau orang lain. Terima kasih Tuhan, aku mau berdoa sungguh-sungguh buat Roh Kudus-Mu mengajar kami, memimpin kami, mengubah hidup kami, mentransformasi diri kami Tuhan. Untuk kami bisa menjadi semakin serupa seperti Kristus, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami juga. Mari teman-teman, jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah, persekutuan dengan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus selalu menyertai saudara kemanapun kau pergi. Baik engkau di ladang maupun engkau di kota, baik engkau di kantor maupun engkau di kampus. Engkau akan terus bertumbuh, engkau akan terus naik, karena kasih kemurahannya menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan amin, amin. Terima kasih, terima kasih. Khusus buat ibu-ibu, juga mungkin suaminya di Next Gen Hub, anak-anak sedang menyediakan sesuatu buat Mother's Day, bisa foto-foto di sana. Terima kasih.